Di negeri yang menjunjung tinggi nilai keadilan sosial, pendidikan seharusnya menjadi hak yang setara bagi setiap anak bangsa. Namun, kenyataan berkata lain. Masih ada sekolah di pedalaman Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur yang bangunannya tak layak sebagai tempat belajar. Di satu sisi, sekolah di kota besar berdiri megah, lengkap dengan fasilitas modern dan tenaga pengajar berkualitas. Di sisi lain, sekolah di kota kecil berjuang dengan keterbatasan. Banyak sekolah yang masih memiliki atap bocor, buku usang, dan harapan yang perlahan memudar. Ketimpangan ini bukan sekedar angka statistik. Ini adalah wajah nyata dari ketidakadilan yang terus berlangsung. Ketika suara dari daerah terpencil mencoba menggugah nurani pemerintah, mereka tak hanya diabaikan, mereka dibungkam. Inilah kisah tentang harapan yang dipatahkan, tentang perjuangan yang tak dianggap. Inilah kisah ketika pemerintah menutup mata untuk kemajuan pendidikan. Kamu gimana? Sekolah di sini senang nggak? Senang aja Pak. Di sini belajarnya seru dan gue enjoy. Kegiatan juga banyak dan seru. Kalau buat fasilitasnya gimana ya? Fasilitas di sini juga lengkap. Ada ruangan yang ber-AC, papan tulis, terus spidol yang nyata. Sama kursinya juga nyaman untuk diduduki. Tetapi, hal ini berbanding terbalik dengan yang terjadi di desa. Di sana, mereka hanya mendapatkan fasilitas seadanya dan bahkan hanya mengandalkan alam. Oke teman-teman semua, jadi di sini saya akan mewawancarai bagaimana kondisi anak-anak di Indonesia yang bersekolah di pedalaman. Mereka itu sangat minim fasilitas dan juga mereka itu sekolahnya terbuka. Nah, ingin tahu kondisinya? Mari kita lanjut. Yang pertama itu ada akulturasi kebudayaan. Yang kedua itu ada kalangan pendidik seperti wanita, gitu. Yang Dek. lain juga ada. Iya Bapak, Maaf, dengan adik siapa? aku dengan Geral Bapak. Kenapa? Oh, ini lagi belajar apa ya, Dek? Kita lagi belajar sejarah Bapak. Oh, belajar Iya, sejarah. betul. Dek, kan di sekolah ini fasilitasnya ada apa aja, Dek? Fasilitas ada meja, ada bangku, ada papan tulis Bapak. Oh, cuma itu ya, Dek? Iya betul Bapak. Berarti kalau hujan gimana, Dek, nanti? Kalau hujan ya hujan. Kan di sini ada beberapa atap ya, mungkin ya walaupun kecil tapi cukup buat kita neduh sampai hujannya reda. Jadi misalnya hujan kita menepi dulu. Jadi setelah hujannya reda baru kita kembali lagi ke meja buat kembali lagi belajar Bapak. Alat tulisnya mana itu, Dek? Cuma buku doang? Iya, aku pribadi aku nggak punya Bapak kalau alat tulis, tapi aku selalu ganti-gantian sama teman aku Bapak yang ini. Jadi kadang satu pensil kita pakai berdua dan bisa ganti-gantian Bapak. Oh, terus itu di bawah buku kantong kresek buat apa, Dek? Oh iya, kan tadi di awal aku udah bilang memang di sini kan suka hujan gitu ya. Jadi aku buat kantong plastik ini salah satu bentuk antisipasi aku aja, karena takutnya bajunya basah kan, jadi takut nggak bisa dipakai buat hari besoknya lagi. Karena di sekolah aku ini satu seragam itu bisa buat 5 hari karena seragamnya sama. Gitu. Jadi kalau misalnya basah takutnya buat hari besoknya malah nggak bisa kepakai lagi dan malah nggak masuk sekolah Bapak. Dalam kondisi fasilitas pendidikan yang masih tertinggal, pemerintah desa
hanya memberikan tanggapan tanpa disertai tindakan nyata. Bahkan, salah satu pejabat desa menyampaikan pernyataan yang menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat. Pak, saya melihat sekolah di kota-kota besar memiliki fasilitas yang memadai. Tapi kenapa sekolah saya tidak seperti itu ya Pak? Tidak bisa gimana? Dan contohnya tuh ada beberapa kelas saya yang katanya bocor, nah terus ada bangku-bangku yang rusak, terus ada beberapa kelas yang mungkin sekiranya satu kelas itu ada 30 siswa, tapi karena kekurangan bangku, ada satu bangku tuh duduknya 2 orang atau bahkan 3 orang Pak. Kayak di namanya ini ada yang namanya prosedur Pak. Mungkin memang belum waktunya aja yang kurang pas. Kadang kita emang butuh waktu untuk menunggu. Misalnya kita minta bangku nih ya Pak, itu nggak bisa setelah kita langsung diterima bangkunya. Pasti ada prosedurnya dulu buat kita lewati. Kayak contohnya kita harus bikin surat rekomendasi kerja dulu ya, surat ajuan dan lain sebagainya. Itu kita urus dulu. Dan paling hasilnya sekitar 3 bulan atau 4 bulan berbuka tapi ini saya terima kasih banget sama Bapak mungkin udah mau berbicara ya, jadi saya juga tahu sekolah menengah memang fasilitasnya belum memadai. Nanti kalau misalnya ada yang coba lanjutan yang bisa saya sampaikan ke Bapak bakal disampaikan. Nanti saya telepon sama pihak yang berbicara. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Mari Pak. Iya, mari. Oke, halo. Tadi pas gue lagi masukin anggaran biaya buat pemasukan uang makan buat kita semua, ada satu sekolah, kepala sekolah yang ngelapor ke gue katanya kualitasnya kurang memadai. Ya, gue nggak mau nih ada yang lapor ke gue kayak gitu lagi. Nanti lu atur aja gimana enaknya, kalau bisa pecat-pecat ya, ganti dengan yang baru. Gue nggak suka, oke? Masalahnya bukan sekali 2 kali yang protes kayak gini. Gue nggak mau tahu itu orang kayak gitu, nggak mau jangan sampai datang ke sini lagi, karena tadi gue udah sempet janjiin juga ke dia. Jadi gue nggak mau tahu. Secepatnya kalau bisa, kalau perlu dipecat, pecat aja. Oke, ya. Iya, saya Pak Adi. Kenapa? Oh, saya mendengar Anda memberikan kritik tentang kualitas pendidikan di sekolah ini akibat kinerja saya. Apakah itu benar? Iya, benar. Kenapa ya? Maaf sebelumnya, tapi saya merasa tidak nyaman. Mulai hari ini Anda saya pecat. Aksi protes warga desa memuncak setelah kekecewaan beberapa statement yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Pak, bagaimana tanggapan Bapak soal demo yang bakal dilakuin, Pak? Demo, silakan aja demo. Bawa 50 orang, 500 orang, saya sanggup nahannya. Jangankan 500, 5.000 aja saya tampung. Pintu balai ini bakalan terbuka lebar. Lah Pak, tapi kan kalau yang pernah Bapak lagi sibuk udah. Gelombang kemarahan tersebut mendorong masyarakat turun ke jalan, menuntut pencopotan jabatan bupati sebagai bentuk aspirasi atas kepemimpinan yang dinilai tidak responsif. Fasilitas masih bagus, matanya picek. Nato, anak saya sekolah di luar ruangan. Sekolah hanya mengadakan tulis. Sekolah mana yang mengadakan tulis? Itu Kaiser aja itu Bapak Bintang itu koruptor, dasar koruptor. Aduh. Kalau
bisa diem aja Pak, bukan cuma sekolah yang kurang fasilitas dan jalanan desa juga kurang. Intinya masih banyak jalanan yang bolong dan tata kota yang ngawur. Udah lama bupati ini menjabat, tapi cuma sedikit hasil. Anak gua dari dulu sekolah cuma digubuk, buku aja nggak ada. Ya Allah. Pejabat tersebut tetap mempertahankan jabatannya tanpa proses evaluasi atau pencopotan. Akibatnya, kondisi fasilitas pendidikan di Desa Pati semakin memburuk. Gedung sekolah dibiarkan rusak, sarana belajar tak kunjung diperbarui, dan akses pendidikan makin sulit dijangkau oleh masyarakat. Ketidakpedulian ini memperpanjang penderitaan warga, menciptakan jurang ketimpangan yang kian dalam dan menghambat kemajuan generasi muda di desa tersebut.